Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semuanya, apakah kabarnya sehat? Baik, alhamdulillah sehat ya. Baiklah, sebelum kita masuk pada pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Silakan kepada ketua kelas Zikri untuk memandu doa. Baiklah, terima kasih kepada Zikri. Selanjutnya Ibu cek kehadiran apakah dari Ananda yang tidak hadir. Silakan cek teman sebangkunya apakah ada yang tidak hadir. Nuri Hadatul Aisy tidak hadir ya. Baik. Kita doakan bersama-sama agar temannya dapat cepat sembuh, dapat berkumpul dengan kita semua. Baiklah, pada minggu lalu kita telah membahas tentang faktor internal pendorong perubahan atau pengembangan organisasi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang faktor eksternal yang mempengaruhi atau pendorong perubahan atau pengembangan dari suatu organisasi. Nah, sebelum lanjut, siapa yang masih ingat apa-apa saja faktor pendorong dari faktor internal pendorong perubahan atau pengembangan dari organisasi? Silakan Anda semuanya, siapa yang masih ingat silakan tunjuk tangan. Ya, silakan kepada Rahmi. Nah, benar sekali. Pada minggu lalu kita telah membahas 3 faktor pendorong yang dapat menyebabkan perubahan atau pengembangan organisasi. Nah, yang pertama yaitu problem hubungan antar anggota. Nah, apa-apa saja contoh problem yang mungkin terjadi antar anggota dalam suatu organisasi ini yang dapat menyebabkan perubahan atau pengembangan? Silakan kepada Sonia. Nah, benar sekali. Bentuk problem antar anggota ini dapat berupa miskomunikasi, ada kesalahpahaman antara atasan dengan bawahan, seperti pekerjaan yang dilakukan oleh bawahan tidak selesai, atau informasi dari atasan ke bawahan tidak tersampaikan dengan baik. Maka ini dapat menjadi problem dalam hubungan antar anggota yang ada di dalam organisasi tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada problem dalam proses kerjasama. Nah, problem dalam proses kerjasama ini dapat menyangkut masalah sistem kerja atau peralatan yang digunakan dalam kegiatan dalam suatu organisasi tersebut. Nah, hubungan dalam suatu organisasi ini yang terlalu birokratis atau kaku ini dapat menyebabkan antar anggota ini menjadi impersonal yang mengakibatkan rendahnya kreativitas dan produktivitas kerja dari karyawan. Nah, yang terakhir ada dari struktur organisasi dan kepribadian dari pegawai tersebut. Nah, sudah bagus sekali, kita aplaus kepada teman-teman, kita apresiasi yang telah dapat menjelaskan kembali yaitu faktor internal pendorong perubahan atau pengembangan organisasi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang faktor eksternal yang menyebabkan perubahan atau pengembangan organisasi. Nah, sebelumnya siapa yang tahu apa itu faktor eksternal? Silakan kepada IC. Nah, benar sekali. Faktor eksternal ini merupakan penyebab perubahan yang berasal dari luar organisasi yang dapat mempengaruhi organisasi dan kegiatan organisasi. Nah, di sini Cummings dan Worley pada tahun 2005 menyatakan bahwa terdapat 3 tren utama dalam bentuk perubahan organisasi ini. Nah, yang pertama yaitu globalisasi. Globalisasi menuntut organisasi berjalan dengan fungsinya sebaik mungkin dalam menghadapi perubahan lingkungan. Contohnya perubahan dari gaya hidup masyarakat. Jadi, suatu organisasi ini dapat terpengaruhi dari faktor lingkungan.
karena dalam kegiatan sehari-hari anggota dalam organisasi ini dapat berinteraksi dengan lingkungan luar dari organisasinya. Nah, yang kedua yaitu faktor teknologi informasi yang mendefinisikan bagaimana organisasi ini dapat mengumpulkan, menyimpan, memanipulasi, menggunakan, dan mentransmisikan informasi agar dapat menurunkan biaya atau meningkatkan nilai dan kualitas produk serta layanan. Nah, yang ketiga ada inovasi manajerial yang menuntut organisasi untuk menyesuaikan diri dalam keadaan baru seperti jaringan, aliansi strategis, dan perusahaan virtual. Nah, ada juga beberapa hal penyebab faktor eksternal yang menyebabkan perubahan organisasi. Yang pertama yaitu faktor ekonomi dan peraturan pemerintah. Yang kedua yaitu faktor politik, hukum, kebudayaan, teknologi, dan sumber daya alam lainnya. Nah, jadi banyak sekali faktor yang menyebabkan perubahan atau pengembangan yang terjadi dalam suatu organisasi. Ada itu dari faktor internal dan faktor eksternal yang telah kita bahas pada hari ini. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini, yang kita bahas pada hari ini. Apakah dari Ananda semua ada yang ingin bertanya? Dipersilakan. Nah, bagus sekali pertanyaan dari Fioni. Mengapa perubahan atau pengembangan organisasi ini dapat terjadi, harus dihadapi? Nah, perubahan dan pengembangan suatu organisasi ini harus dihadapi dan harus terjadi karena apabila suatu organisasi tersebut tidak melakukan perubahan, maka organisasi ini dapat tertinggal dari perkembangan zaman yang ada pada saat sekarang ini. Jadi suatu organisasi ini harus menghadapi setiap perubahan dan pengembangan yang terjadi. Baiklah, apakah masih ada yang ingin bertanya? Dipersilakan. Baik, tidak ada. Mungkin tidak ada. Jadi itulah pembahasan kita pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi dan perhatian dari Ananda semua. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.